Karenanya rugi kita ketika kita sudah melakukan ibadah Ramadan kemarin yang lalu, beberapa yang lalu, dari sejak awal sampai 30 Ramadan, tapi kemudian setelah itu kita stop seluruh amal kita. Artinya tidak continue seluruh amal kita. Dan ini menyakitkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyukai amal seorang hamba, tidak menyukai amal seorang hamba, tidak menyukai amal seorang hamba yang apabila mengerjakan amal tersebut dan kemudian dia memutuskan kali itu dia berbuatnya. Tapi Allah sangat mencintai amal seorang hamba yang secara terus-menerus berkesambungan, yang secara kontinu dia lakukan, wa in qalla, walaupun hanya sedikit, dan itulah habbu ilallahi al-amal, dan itulah amal yang sangat super ultra mega dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyuburkan nata semayang malam, maka baik sampai putuh Ramadan, putuh pula ada nata semayang malam. Menyuburkan tamu sedekah luar biasa le bab bulan Ramadan, habis bulan Ramadan putuh pula sedekah katanya. Menyuburkan sering kita baca Al-Quran, tapi habis Ramadan putuh pula baca Al-Quran tersebut. Dan inilah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pekerjaan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba, ketika dia beribadah secara total di bulan Ramadan dan kemudian dia melanjutkan kembali ibadah-ibadah ritual yang ada bulan Ramadan tersebut hingga sampai kepada bulan-bulan setelah Ramadan tersebut. Contoh, ketika kita sering membaca Al-Quran yang barangkali cuma satu kali kita khatam pada bulan Ramadan tersebut, karena kita tidak sering membaca Al-Quran, akhirnya kita terbata-bata membacanya. Karena terbata-bata baca Quran, akhirnya cuma 3 khatam. Padahal Rasulullah SAW mengungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, mengungkapkan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsiliha, wala aqul alif lam mim harfan, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Barang siapa yang membacakan satu huruf daripada kitab Allah yang Al-Quranul Karim, falahu bihi asyarah, maka baginya adalah ada kebajikan, dan setiap kebajikan tersebut Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Dan saya tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi menyotiploh ke menyota baca alif lam mim, maka leploh ke menumpak balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di luar Ramadan, di dalam Ramadan baru kita mahali Allah Subhanahu wa taala siploh ke minimal, maksimal suka-suka Allah pada bulan Ramadan. Dia mau menambah 10.000 satu huruf, menambah 1 juta satu huruf, menambah 1 miliar satu huruf, menambah 1 triliun pun itu suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melanjutkan bacaannya sampai di luar Ramadan tersebut, maka amalnya tersebut akan bertambah-tambah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Konon lagi kalau kita mentadaburinya, huruf yang dalam Al-Quran ini, huruf yang dalam Al-Qurannya, dalam kitab Majmu'ul Ulum wa Matali'un Nujum karya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, 12 abad yang lalu, yakni 1200 tahun yang lalu, Imam Syafi'i telah mendata sebelum ditemukannya komputer hari ini, sebelum ditemukannya teknologi internet hari ini. Imam Syafi'i telah mendata, dan dia mendata per huruf. Contoh, alif itu ada 48.740 huruf, lam itu ada 33.922, mim ada 29.272, yang paling sedikit adalah huruf zat, yaitu 880 huruf. Seluruh huruf dalam Al-Quran adalah 1.027 huruf. Yang dalam Al-Quran mau menyogobalah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dia 10.270 ribu huruf. Menyogobalah gambar bulan Ramadan yang kali tertohlam, maka tambah 0 tu. Yang nak kalkulator, hitung kerana. Karena itu hendak kalkulator.
Begitu banyak pahala dalam membaca Al-Quran. Tapi mengapa kita tidak mau? Terutama lagi ketika kita berada dalam suasana COVID-19 seperti ini. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak barakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia istiqamah dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah dalam membaca Al-Quran, istiqamah dalam salat tahajud. Jangan seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Nasir, di mana Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah, la takum misla hadza fulan." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan ini. Fa innahu kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu ketika Ramadan dia bangun untuk salat lail, fataraka qiyamul lail. Tapi kemudian dia meninggalkan qiyamul lail setelah Ramadan tersebut. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1152. Di luar biasa saat ini. Artinya jangan terputus amal kita pada yang selalunya. Mata istiqomah di situ. Istiqomah kita dalam baca Al-Quran, istiqomah dalam bersedekah. Kenapa dalam sedekah? Dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan bahwa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah aku rezekikan kepada kalian, hatta sehingga ada salah satu di antara sahabat kamu, salah satu di antara rekan kamu, salah satu di antara teman kamu mendapat kematian. Fayaqula rabbi, kemudian dia berandai-andai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian urung yang kena kematian, yang kasih kurung ploh, si kurung ploh, si kurung ploh, si kurung persen, koma si kurung ploh, si kurung persen, cuma tinggal 0,01% mentang udek. Sempat-sempat bercana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempat-sempat dia berandai-andai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau mau menunda sedetik saja umurku ya Allah, fa saddaqa, maka sungguh aku akan bersedekah. Pertanyaannya, mengapa sedekah? Kenapa enggak yang seorang yang sudah mati ingin Allah bangkitkan hanya sebentar saja, walau hanya sedetik saja, tapi dia mau bersedekah? Kenapa tidak naik haji? Kenapa dia tidak mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, bangkitkan aku sedetik saja ya Allah, maka sungguh akan aku umrah lagi, sungguh aku akan naik haji lagi, sungguh aku akan baca Quran lagi, sungguh aku akan berpuasa lagi. Tapi tidak, mengapa dengan sedekah? Disitulah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengungkapkan bahwa inna sadaqata burhanu li sidqi imani syaksin. Sesungguhnya sedekah tersebut merupakan bukti kebenaran daripada iman seseorang. Kau betul iman draw ne? Menyogolam galak sedekah, golam betul. Kalau kita belum gemar bersedekah, jangan bilang iman saya sudah benar. Menjutanya kalau talak galak tak mau sedekah, baik pegah iman lu enggak betul. Menurut Imam Nawawi. Kenapa? Bukti daripada iman, bukti daripada kebenaran iman seseorang, mukmin dan mukminat itu adalah pada kegemarannya ketika dia bersedekah. Nah, karenanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengungkapkan, kalau bukan karena ada sesuatu yang paling dahsyat dalam sedekah tersebut, pasti orang mati tidak akan pernah mau bangkit dan kemudian dia bersedekah. Menyokan karena nanti pupu yang paling dahsyat bak sedekahnya, pasti urmatenya hangga bedalam dan lakai ba Allah Subhanahu wa Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda umurku sedetik saja. Ya Allah, delay umurku sedetik saja, maka sungguh aku akan bersedekah. Wa aku minas salihin. Tidak mungkin orang itu akan meminta kepada Allah bersedekah kalau bukan ada sesuatu yang paling hebat dalam sedekah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa dari sedekah tersebut? Yang pertama, sedekah tersebut mampu melancarkan proses sakaratul maut. Proses sakaratul maut akan lebih lancar. Bisa Bapak Ibu bayangkan seberapa pedih dan sakitnya sakaratul maut. Nyata kalian ba urung sakit kadang-kadang waktu itu tarik nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat maut, ibadah reuh UBB anak kita. Nyatanya opi yang udah mengatakan tajuk
Hata aja tak kun la ilaha illallah. Pada ganti yang ketarik nyawang sempat pula tak kunnya tu. Untuk pun tabah konyan agar bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu sakitnya. Coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh malaikat Israel dan kemudian dia mengetuk pintu. Assalamualaikum. Israel tidak begitu bahagia pada saat itu. Malaikat maut hana bahagia pada saatnya. Bahkan karena gedepu bahwanya merupakan urau terakhir, masa terakhir dia berjumpa dengan Rasulullah ketika ada di dunia ini. Menyoborkan waktu gejak Israel dengan malaikat Jibril, Mikail cukup senang ke? Karena akan menempak dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saatnya malaikat maut merasa sedih karena gen akan gecok nyawang Rasulullah. Lagi ketok pintu assalamualaikum kata mang gekeli Rasulullah. Punah wahai Israel. Uronyo ya Rasulullah merupakan urau terakhir drone. Allah Subhanahu wa taala geperintah lon untuk ya cok nyawang drone. Maka Rasul mengatakan, jangan pernah tunda wahai Israel. Jangan pernah kau tunda dan yang pernah pula engkau qadamkan. Tapi cabutlah nyawaku. Maka ketika nyawa Rasulullah dicabut oleh malaikat Israel pada saat itu, maka Rasulullah meringis sedikit sehingga malaikat itu berpaling ke kiri. Saat itulah Rasulullah mengatakan, ya Israel, mengapa engkau berpaling dari wajahku? Apakah kamu sudah bosan melihat wajah tuaku yang seperti ini? Apakah kamu tidak merindukan wajahku seperti ini? Karena aku mau mati. Karena engkau akan mencabut nyawaku, wahai Israel, sehingga engkau berpaling daripadaku. Maka saat itulah Israel seakan menangis dan mengatakan, wallahi ya Rasul, wallahi ya Rasul, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang tidak merindukan wajahmu. Tidak ada satupun hambamu di muka bumi ini yang tidak merindukan dengan wajahmu. Aku berpaling bukan karena itu aku tidak rindu padamu, wahai Rasul, tapi aku tidak tega melihat ketika engkau menangis, ketika engkau meringis pada saat aku mencabut nyawamu. Maka saat itulah Rasulullah berdoa, ya Allah, seandainya sakitnya sakaratul maut sepertinya, Allah, bagaimana umatku nanti, ya Allah? Aku merasakan sakit, bagaimana umatku nantinya di ujung dunia, ya Allah? Mereka akan merasakan betapa cukup luar biasa sakit sakaratul maut. Karenanya ya Allah, berikan seluruh sakit umatku, berikan seluruh sakit sakaratul umatku, wadah timpakan kepadaku hari ini ya Allah. Jangan kau berikan sakit itu kepada umatku, mereka tidak akan sanggup untuk menahannya ya Allah. Begitu doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Tapi kita bagaimana? Kiban kita yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bak bulan maulid mentang, bak bulan lahir Rasulullah. Tanah sedekah ke yatim, tanah sedekah ke fakir miskin, tanah ibu wana yatim mentang mana kenurengopnya adalah hanjut. Karena hana pupuk dari Rasulullah. Sementara Rasul seluruh sakit sakaratul maut kita tersebut dia ingin merasakannya. Ya Allah, Nabi ban Bandung sakit sakaratul maut yang baik terimang le umat long, tapi ban Bandung yang nejak kelong. Begitu Rasulullah memintanya, cintanya dia kepada umatnya. Sementara kita untung nak semayang, menyotempah nak semayang, nyo alhamdulillah ini nak semayang mandum. Bukti nak semayang Idul Fitri, walaupunnya merupakan kadang yang pertama. Karena nak urung semayang ngaji mana, nanti urung timinggu 3 urung Jumat. Nah urung yang titon 2 ke Idul Fitri dan Idul Adha kaje tina nak semayang. Tapi menyohana sempat nak semayang, pajan kamu selawat ke Nabi. Pajan selawat Nabi. Karenanya sementara Rasulullah selalu ingat kepada kita. Nah karenanya cobalah kita berinfak di Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita yang membangunnya, siapa lagi? Kalau bukan kita yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi? Jangan tunggu pemerintah. Jangan tunggu pemerintah. Ini rumah Allah dan kita yang akan membangunnya. Berserta dengan kita makmurkan masjid-masjid ini. Kalau bukan karena kita bukan masjid seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala lebih dahsyat daripada COVID-19 yang ini. Nah karenanya
cobalah, konon lagi ketika kita berada pada saat ini, infaklah di jalan Allah. Semakin banyak kita bersedekah, kita bantu orang-orang yang sekarang barangkali tidak bisa keluar karena memang work from home, karena kita harus bekerja di rumah, kemudian juga kita harus melakukan sesuatu di rumah. Kenapa? Karena memang itu adalah sesuatu yang difatwakan oleh pemerintah dan kita harus ikutinya. Kan kalau tidak seperti disuruh pakai masker, pakai maskernya tidak so. Jadi menyertanya urung sakit, wate tabulten kena urung sehat, wate kena urung sehat, akhir mandum dia sakit. Ohan Ustaz pakai, Bumi Acehnya kan bumi mulia, Bumi Acehnya kan tanah aulia, tanah memang aulia, tapi urung jih kan aulia. Tanah Acehnya memang tanah para ulama, tanah para ulama, tanah para aulia. Tapi tanyanya yang kadang temayang pihananya, yang ilua-ilua. Nah karenanya cobalah kita pikirkan. Tak jaga gop, maka kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tak jaga baik sakit gop. Suatu ketika Umar bin Khattab itu ingin melayat kepada sahabat setianya, yaitu gubernur Syam yang pada saat itu dijabat oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat senior Mu'ad bin Jabal ini, yang dia ketika dia menjadi gubernur, Rasulullah itu yang menekan tanda tangannya. Yaitu surat keputusan diangkat gubernur adalah Rasulullah. Makanya Umar bin Khattab tidak berani untuk memecahnya. Tapi dia sahabat luar biasa. Tapi ketika saat itu di negeri Syam, pada sini Syam itu adalah sekarang ini adalah Suriah, Palestina, Yordan dan Lebanon ataupun Lebanon. Jadi 4 negara itu dulu disebut dengan Syam, dan Syam Palestina merupakan provinsi superpower, provinsi basah. Maka Mu'ad pada saat itulah yang menjadi gubernurnya. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab rindu dengan Mu'ad bin Jabal, ingin berdialog, ingin tukar pikiran, karena Mu'ad ini orang yang cukup cerdas. Maka datanglah dia. Tapi ketika sampai di perbatasan negeri, maka pada saat itu ada seorang sahabat yang datang dari negeri Syam, dan dia mengatakan bahwa di negeri Syam sekarang sudah dilanda dengan penyakit ta'un, penyakit wabah. Maka kita akan berdoa, Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wat ta'un. Jadi kita memohon dari Allah Subhanahu wa taala agar penyakit ta'un ini juga dipindahkan semuanya, dicabut seluruhnya. Maka pada saat itulah Umar kemudian dikatakan mewabah. Maka Umar mendiskusikan, mendialog dengan para sahabat di situ. Di sahabat itu adalah paling banyak sahabat-sahabat senior. Maka dikatakan oleh Ubaidillah, Umar masuk saja. Umar diam. Karena ada sahabat yang mengatakan jangan masuk, karena kalau kita masuk kita pasti kena, karena itu akan menular. Tapi Ubaidillah mengatakan masuk saja. Karena kalau kamu tidak masuk, mengapa kamu takut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat itu Umar bangkit dan mengatakan, narji ila Madinati Rasulillah. Sekarang kita balik kepada Madinah Rasulullah, kepada kota Rasulullah. Ubaidah mengungkapkan saat itu, berarti kamu menghindari takdir wahai Umar. Maka Umar langsung berpaling pada Ubaidah dan mengatakan, ya Aba Ubaidah, ya Aba Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, kita sekarang bukan menghindari takdir, tapi kita adalah menghindar pada satu takdir pada takdir yang lain. Bukankah kamu tidak melihat ada seorang pengembala yang takdirnya dia ada di padang tandus dengan gembalaannya, tapi dia mencari kepada padang yang subur, menghindari takdir tandus kepada takdir yang subur. Apakah dia juga menghindari takdir? Maka pada saat itu Umar langsung pulang beserta dengan Fuad. Disitulah dikatakan oleh Abdullah bin Umar bahwa saya mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seandainya engkau mengetahui ada sebuah wabah di suatu negeri, maka janganlah kamu masuk ke dalam negeri tersebut. Dan seandainya kamu ada dalam negeri itu mewabah, maka jangan pernah kau keluar dari negeri tersebut. Satu. Yang kedua, ada hadis juga mengatakan, seandainya kamu tahu bahwa ada wabah di depanmu, maka kamu larilah sekencang daripada dikejar singa. Jadi menurut singa ada pelungna 200 km per jam, maka mau tetap wabah 20 km per jam. Artinya kita harus menghindar. Ikhtiar kita agar kita itu mampu terhindar daripada segala penyakit. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ini adalah bagian daripada infak kita kepada orang-orang yang sehat, agar kita yang sakit tidak menularkan
penyakit wabah tersebut, sehingga orang yang sehat tersebut itu mampu mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Infak kita orang yang sakit kepada yang sehat adalah dengan tidak memberikan penyakit kita kepada yang sehat. Infak kita pada orang sakit adalah dengan mengeluarkan harta kita agar orang sakit tersebut bisa tersembuhkan. Sehingga apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan memperlancar sakratul maut kita. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, sedekah tersebut mampu memadamkan hawa panas yang ada di dalam kuburan. Watelang kubu untuk itayo nyan baik ne pikir sejuk inan. Jino cinwa neku huru de. Berada neko 2 meter wi unen 2 meter gede pi 2 meter. Kemudian netut baja tinggal luwucun mendam. Tinggal luwucun neduk inan. 2 jam neduk kamu oh ni. 2 jam taduk. Padahal mantan jawang tu. Bayangkan ketika kita mati. Bayangkan ketika kita mati. Pada saat itu tubuh kita sudah cekang. Tubuh kita sudah cekang. Kemudian kita dilapisi dengan tiga kain kafan. Minimal orang laki-laki urinang limang kerak. Inan kadua gasum. Kemudian dibawa kepada liang lahat. Sebelum itu dimasukkan ke keranda. Keranda itu adalah terbuat dari papan. Papan pun tertutup kecuali bawahnya. Udah 3 kali. Kemudian dibawa ke kuburan. Di situ dimasukkan kita ke liang lahat. Kaput ke kasum. Kemudian kita ditimbun dengan tanah. Ternyata timbunan tanah tersebut tidak rata dengan permukaan tanah. Ditimbunkan menggunung seperti itu. Dipakai gunduk. 6 gal lagi rupa. Siapa bilang kita tidak akan panas di sana? Tapi karena dengan adanya sedekah, insya Allah dia akan bisa memadamkan. Kata Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harul qabri. Sesungguhnya sedekah tersebut mampu memadamkan hawa panas yang ada di dalam kuburan bagi ahlinya. Siapa ahlinya? Kita ini mayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, karena coba sadarkan diri kita. Kenapa kita susah sekali untuk mengeluarkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan? Kenapa kita pelit sekali untuk mengeluarkan harta kita sementara harta tersebutlah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah daripada harta yang telah kuberikan padamu. Allah katakan itu perintah Allah. Bukan perintah pemerintah, bukan perintah ibu kita, nyan kan perintah ku imum, tapi perintah Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari apa-apa yang telah aku rezekikan, kami rezekikan kepada kalian semua, sehingga kita mudah ketika berada di dalam kuburan. Hadirin, kemudian ketika di akhirat nantinya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala merupakan pengadilan cukup luar biasa adilnya, dan di sana persoalan harta merupakan persoalan yang paling pelik. Persoalan harta merupakan persoalan yang paling pahit, yang paling susah tak jauh. Kalau masalah solat, ketika kita as-sallaita anta, apa kamu solat? Sallaitu ya Allah, masuk surga. Asumta anta, apakah kamu berpuasa? Sumtu ya Allah, masuk surga. Ani yang belum balik, lama ya Allah, limada, galam ya Allah, pakar, karena belum balik, masuk surga. Buku kata nak haji, nah. Buku kata nak haji, golam ya Allah, pakar hana mampu, damang surga. Tapi persoalan harta ada 2 pertanyaannya. Min aina iktasabta wa ila aina anfaqta. Dari mana harta engkau dapatkan dan kemana pula harta itu akan kamu belanjakan? Le bak pertanyaan pun kalau mencari apa pernah dulu. Min aina iktasabta, dari part ketemu harta, dari pertanian ya Allah, halal ya Allah. Man hokabah nyan ya Allah. Baro long pulet mano ya Allah. Menang judi lo. Bak pon ka betul. Bak kedua ka salah. Tamang neraka. Tapi menyona kamu sedekah, min aina iktasabta, dari mana kau dapatkan harta? Ya Allah, saya ini pegawai negeri ya Allah. Saya terima gaji dari pemerintah ya Allah. Halal ya Allah. Kau tanda tangan, absen tanda tangan ya Allah. Masa COVID-19 tanda tangan ya Allah. Manual. Enggak pakai penyerpin, enggak pakai Allah. Sah. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, kemana kamu bawa gaji tersebut? Ya Allah, saya berinfak di jalan-Mu ya Allah. Setiap hari di bulan Ramadan saya sedekahkan harta saya untuk anak yatim, untuk orang-orang yang berbuka puasa ya Allah. Benar. Ada saksi? Ada ya Allah.
Oke, silakan masuk surga. Ya, aneh kan? Dengan sedekah kita bisa masuk surga seperti itu. Kalau seperti itu, mengapa kita harus pelit? Nyoba waktu bulan Ramadan, itu 5.000 tadi baca lengnya. Pahli Ramadan iwalam mbak tribe. Sekolah Ramadan kan terbe tap terbe. Pah Ramadan 5.000 tadinya. Le Ramadan ka terbe lam. Berarti mau tacar. Hana mampa Ramadan di. Hana mampa. Menyoborkan 5.000. Pejabat-pejabat itu kan 5.000. Nah, ketika Ramadan 10.000. Pas ketika setelah Syawal ke 5.000 dong. Nah, kalau seperti itu, makna Ramadan? Apa arti Ramadan? Maka karena teruskan yang seperti itu. Nah, jangan sampai apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan terputus pada saat ini. Yang lebih parah adalah menyawai main judi. Waktu Ramadan piho judi tiat. Le Ramadan main lam. Waktu Ramadan napip ganja. Nyo karena bulan Ramadan hanjir tapi ganja. Tapi gulang garam mendang. Le Ramadan barunya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kabeh madumnya takkan dalam dengan ganja, dengan narkoba. Apa makna? Kalau seperti itu, Anda hanya sekedar menghormati bulan, bukan menghormati pemilik bulan. Menyolahkan yang daun hargai adalah bulan Ramadan. Kan pemilik bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menghormati bulan, habis Ramadan, habis pula dia menghormatinya. Tapi yang dihormati dihargai adalah pemilik bulan Ramadan tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita akan teruskan. Kapanpun kita akan memuliakan. Apa yang kita muliakan? Bulan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama. Jadi marilah kita rawat seluruh kebaikan yang ada pada bulan Ramadan tersebut untuk menggapai kemuliaan di masa akan datang. Pertanyaannya, di mana letak kemuliaan kita pada masa akan datang? Jawabannya adalah ada pada orang tua. Naba urung syik danyo. Orang tua ini adalah masa depan daripada kemuliaan kita. Orang tua ini merupakan kunci untuk menjadi penghuni langit. Karena mereka yang membuat sakit hati orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menunda sampai di akhirat dia akan dilaknat di bumi Allah. Ketika dia melaknat orang tuanya, ketika dia menyakiti hati orang tuanya, maka pada saat itu pula di bumi ini Allah akan tampakkan kedurhakaan tersebut akan berbalik kepada dia. Coba lihat bagaimana kisah Awais Qarni. Awais Qarni adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah justru menyampaikan salamnya kepada Awais Qarni. Awais Qarni adalah seorang yang lahir di desa Qarn, di Bares atau di perbatasan Yaman sekarang ini. Lahir pada tahun 594 dan wafat pada tahun 657 Masehi. Pada saat itu Awais Qarni, dia adalah orang yang gasin, orang yang fakir. Bahkan dalam badannya, di badannya supak lepra. Ada penyakit lepra. Dia tinggal dengan seorang ibu yang sudah tua dan lumpuh. Dia merawatnya. Dia rawat ibu tersebut karena dia cinta sekali dengan ibunya. Apapun yang diminta oleh ibunya dia kasih. Sehingga ibunya suatu ketika meminta, "Ya anakku, wahai anakku, ibu kepingin naik haji." Saat itulah meneteskan air mata Awais Qarni karena dia tidak sanggup, karena dia adalah orang fakir, dia adalah orang yang terkena penyakit lepra. Tapi dia berusaha mencari uang. Uangnya adalah dengan mengembalakan kambing-kambing orang, sehingga dia sanggup untuk membeli 1 ekor anak sapi. 1 ekor anak sapi tersebut maka dia buat kandang di gunung. Gebah kandang ini gerpoh ini dalam gunung ini. Sehingga tiap pagi dia gendong anak sapi tersebut dan dia bawa ke gunung. Dia turunkan lagi, dia bawa ke gunung, dia turunkan lagi. Sehingga orang-orang mengatakan, "Awais kana majnun." Awais kapungoy. Karena dia menggendong anak sapi tersebut.
Sampai 8 bulan dia menggendong, dia bawa, akhirnya anak sapi tersebut sudah genap 100 kg. Dan pada musim haji, ternyata otot-ototnya ketika dia membawa anak sapi tersebut itu sudah ada. Sehingga ketika dia menggendong ibunya, gegok ma agak. Karena bunuh rupanya latihan supaya apa? Agar dia sanggup untuk membawa ibunya dari Yaman kepada Mekah. Bayangkan, Yaman ke Mekah. Yaman ke Mekahnya, no Padang dan ija, Banda Aceh Padang. Pada saat itu juga itu tandus sekali. Bayangkan. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia sanggup membawa mamanya, ibunya sampailah di Ka'bah. Ditawafkan mamanya saat itu. Saat itu dia berhadapan dengan Hajar Aswad. Dia berdoa, ya Allah, ya Rabbi. Masukkan ibuku ya Allah ke dalam surgamu. Ya Allah, ya Rabbi, masukkan ma'adau ya Allah dalam surga ya Allah. Ya Allah, masukkan ibuku dalam surgamu ya Allah. Cuman itu yang doakan. Sehingga ibunya mendengar doa Awais dan mengatakan, ya Awais, kenapa engkau tidak berdoa untukmu? Kenapa untuk ibu? Maka dia mengatakan, Ma, Bu, seandainya ibu sudah masuk surga, maka siapa yang akan ikut masuk surga? Karena ibu pasti ridho dengan saya. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala mencatat bahwa Uwais Qarni itu bukan penduduk bumi, tapi adalah penduduk langit. Dia adalah merupakan penghuni langit. Dia adalah orang yang tidak dikenal di bumi ini, tapi dia diperbincangkan oleh para malaikat. Sehingga Rasulullah SAW meskipun tidak berjumpa dengan Uwais Qarni, tapi dia titipkan salamnya kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dan mengatakan, carilah Uwais Qarni. Kau tanda bahwa di telapak tangan tersebut itu ada bintik putih. Dia adalah orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba Allah yang dikabulkan doanya. Mintalah ampun pada dia, mintalah dia untuk berdoa agar Allah mengampuni dosamu dan beristighfarlah. Maka pada saat itu meninggalnya Abu Bakar alaihissalam, setelah meninggalnya Rasulullah, Umar belum menjumpai. Kenapa? Karena pada suatu ketika ada pedagang-pedagang dari Yaman datang, baru dia tanya, adakah Uwais di sini? Maka orang itu heran. Seorang khalifah cari Uwais. Uwais itu adalah orang pengembala. Sampai dia katakan, oh, Uwais Qarni, ya, ada dia. Di mana? Dia itu naik haji ke sini, ikut dagang kami dengan syarat dia harus mengembala 100 ekor domba kami. Ada di sana tuh dia. Dia lagi apa? Lagi mengembala kambing. Maka Ali bin Thalib dengan Umar cepat-cepat ke sana. Pan dilihat urung hitam dan tidak mirip sama sekali dengan hamba yang diterima doa-doanya. Sehingga Umar mengatakan, Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh Uwais karena dia lagi sholat. Habis sholat baru dijawab, Waalaikumsalam. Maka diperkenalkan, saya ini Khalifah Umar bin Khattab. Terkejut Uwais. Kenapa seorang khalifah dan seorang sahabat Rasul Ali bin Thalib itu datang pada saya? Padahal saya ini hamba yang ini. Maka dikatakan, Rasulullah mengirim salam kepadamu wahai Uwais Qarni. Rasulullah menitipkan salam dan meminta kepadamu untuk mendoakan aku dan Ali bin Abi Thalib ini agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Uwais menolak, tidak, jangan. Engkau adalah drona atau surga Umar. Drona atau surga yang kaki jamin surga dari Rasulullah wahai Ali bin Thalib. Kenapa harus minta pada saya? Maka dikatakan ini adalah titipan pesanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ditadakan tanya, maka didoakan oleh Uwais bin Qarni. Maka setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, kamu nggak usah lagi dronanya wahai Uwais Qarni, karena pahalai katanya untuk di Arabe tak tegok. Maka dibatulkan gejok ke Uwais Qarni, tapi ditolak. Sampai menangis di depan Umar bin Khattab, dia mengatakan, ya Umar, cukup hari ini kamu mengerti dengan saya. Cukup hari ini kamu mengenali saya. Setelah itu jangan kau katakan kepada orang-orang lainnya bahwa aku adalah penghuni langit. Jangan pernah. Biarkan aku dengan ini. Jangan pernah kau berikan harta Baitul Mal tersebut kepadaku, karena aku lebih nyaman seperti ini. Maka disanggupi oleh Umar bin Khattab. Igonya hanya perlu terkenal di bumonyo, tapi kan terkenal di akhirat. Para malaikat memperbincang. Kenapa? Karena dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah hanya untuk itu. Bayangkan Allah memberikan derajat pada anak tersebut. Nah, karena kalau kita seperti ini hari fitrah. Hari ini merupakan hari baik. Hari ini merupakan hari yang cukup luar biasa. Kalau bukan karena kita bersyukur di hadapan ibu kita, pada siapa lagi?
Kalau kita bukan karena bersujud di hadapan bapak kita, kepada siapa lagi? Kita lebih mementingkan pimpinan kita dibandingkan dengan ibu kita yang melahirkan kita. Kita lebih mementingkan orang yang memberikan gaji kepada kita dibandingkan dengan orang yang pernah memberikan darahnya kepada kita, memberikan susunya kepada kita, memberikan keringatnya kepada kita. Cinkalan Bapak YouTube. Golong mati kali tanyang harta wanita. Golong mati baru taket hijab mau taket ya harta wanita long yang tahu ya. Nah kurang aja lagi. Pada harta tersebut itu harta warisan tersebut kalau sudah mati baru kita bagi-bagi. Tapi belum mati ayahnya, belum mati ibunya, dia sudah tanya seperti itu. Bahkan belum mati mamanya hanya mengambil satu ranting di kebunnya, itu pun dipidanakan oleh anaknya. Kiban oleh anak-anak lagi. Dia tidak melihat. Ketika ibunya melahirkan, pada saat itu menyatu antara keringat, darah dan air mata. Dia keluarkan kita daripada rahimnya. Hanya ada dua pilihan, mati atau selamat. Dan ketika kita selamat, ketika kita letakkan di dadanya, dia sambil mengucapkan alhamdulillah, keluar air matanya. Saat itulah air mata terharu cukup biasa. Pedih ketika dia melahirkan, sakit ketika dia melahirkan, semuanya sirna ketika dia melihat bagaimana kita menangis di atas dadanya seperti itu. Kemudian kita disusukan yang seperti itu. Ingat bagaimana Alqamah, sahabat Rasulullah yang seluar biasa dia taat pada Rasulullah, luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang selalu berdiri di belakang Rasulullah ketika salat. Dan suatu subuh dia tidak ada, maka Rasulullah memberikan Bilal untuk melihat di mana Alqamah. Ketika dilihat ternyata Alqamah dalam sakaratul maut. Alqamah sedang diambil nyawa dan tidak bisa mengucapkan kalimat asyhadu, tidak bisa mengucapkannya. Bilal dengan Ammar lari menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul. Alqamah dalam sakaratul maut, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, coba tanyakan kepada istrinya, apakah dia masih ada orang tuanya? Maka ditanyakan pada istrinya, masih cuma satu, yaitu mamanya. Maka pada saat itu, kalau begitu, sampaikan salamku kepada mamanya dan bawakan ke dia mamanya kepadaku. Atau kalau dia tidak mau, aku akan ke mamanya. Maka Bilal bin Rabah berangkat untuk mencari mama Alqamah. Apa yang terjadi? Pertama, ibu Alqamah tidak mau, karena dia mengatakan, jihkan anak lonle, dia bukan anakku lagi. Susu yang kuberikan padamu ternyata dia khaniati karena dia memiliki istri yang cantik. Keringat yang aku keluarkan untuk bisa memberikan makan pada dia ternyata sudah terhapus dengan keringat istrinya yang kaya. Aku tidak dipedulikan lagi. Lon yung anale permun kana permohoy. Permoh yang kaya, permoh yang laga. Permoh anu urang kaya, anu hartawan. Lon hana nyumle baji. Uronyo kelle long. Maka saatnya Bilal kembali lagi kepada Rasulullah dan mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu kumpulkan kayu, ranting-ranting kayu semuanya. Maka kumpul mendum ranting kayu, kemudian dihidupkan api di antara kayu tersebut. Dikatakan Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, angkat mayat tersebut, lemparkan kepada kobaran api tersebut. Pada saat itu ibunya Alqamah melihat dan mengatakan, ya Rasul, da'hu. Ya Rasul, cegah itu ya Rasul. Kenapa engkau akan membakar anakku? Karena aku akan tidak tega melihat Alqamah yang taat seperti itu dia sholat, yang taat seperti itu dia mengabdi kepadaku, yang taat seperti itu dia puasa. Dia dibakar nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Lebih baik dia aku bakar di dunia ini sehingga dia tidak terbakar di akhirat nantinya. Maka saat itu Ammar, Bilal hempaskan dia ke dalam api yang menyala tersebut. Jangan. Kalau jangan, mengapa engkau tidak memaafkan dan ridho kepada anakmu Alqamah? Maka pada saat itu dia mengatakan, aku ridho ya Rasulullah. Allah menyaksikannya, engkau menyaksikannya, dan para sahabat-sahabat senior menyaksikannya. Wallahi, hari ini aku ridho dengan anakku Alqamah. Tapi Rasul tidak mudah percaya dengan begitu. Rasul langsung mengatakan, Bilal, coba engkau lihat. Ya.
Coba engkau ajarkan kepada Alqamah kalimat syahadat tersebut, apakah dia sudah sanggup? Maka Bilal mengatakan, bereh Rasul, kajut, sudah bisa. Artinya ridha orang tua. Maka di sana Rasul mengatakan di situ, ya ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Hari ini yang kita di sini, kalaupun di rumah kita tidak bisa keluar rumah, kalaupun kita tidak bisa mudik alias pulang kampung, maka cobalah ambil telepon mamanya, telepon bapaknya, ucapkan kalimat, mohon maaf lahir batin, mak, nepu mahalon mak, pak, dipampon long pak. Kalau kita tidak bisa pulang ke tempat orang tua kita karena dengan suasana yang seperti ini, sehingga tetap batin kita dengan orang tua kita tetap ada. Dan yang terakhir, hari ini merupakan hari untuk mencerahkan dan mengembirakan para fakir dan miskin serta anak yatim. Karena orang-orang yang pendusta agama adalah mereka yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan orang fakir miskin. Alam tara kaifa ara'aita alladhi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa mereka pendusta agama? Allahu Akbar, luar biasa. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika yad'ul yatim. Maka mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim, yang memarahi anak yatim, dan orang-orang yang tidak menyantuni orang fakir miskin. Nah, karenanya hari ini cobalah sama-sama kita renungkan diri kita untuk memberikan yang terbaik pada anak yatim. Kahana tabi baik tadi, kahana tajuk baje baik sampai tadi anak yatimnya, sehingga kita nantinya dengan Allah, dengan Rasulullah SAW seperti jari telunjuk dengan jari tengah seperti ini. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan selalu melakukan perbuatan Ramadan hingga saat ini, tidak terputus sampai pada Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan kita juga orang yang selalu memuliakan orang tua kita, sujud di hadapan orang tua kita, tersungkur di hadapan orang tua kita untuk meminta maaf, dan selalu menyenangkan dan tidak menyakitkan hati orang tua kita. Insya Allah ketika kita memuliakan orang tua kita, penyakit-penyakit yang ada pada diri kita pun akan sirna. Kenapa? Karena orang tua selalu mendoakan agar kita sehat. Kita yang memiliki harta, maka doakan pada orang tua kita. Kita yang memberikan jabatan, maka jangan pernah kau singkirkan orang tua kalian. Semuanya itu adalah karena doanya, maka Allah memuliakan kita. Kemudian jangan pula kita menghargai anak yatim, tapi muliakan anak yatim, karena anak yatim itu merupakan kecintaan daripada Rasulullah SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon ampun atas segala kekhilafan. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuril Islam wa nawwir qulubana binuril ihsan wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardahu wa dakhilna fi 'ibadikas salihin. Allahumma rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil zalimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala kekeliruan.